Tapi kunci yang utama kita senang dulu, senang memelihara ikan. Kalau kita sekedar untuk mengejar keuntungan, itu rasanya sulit kalau kita nggak senang. Karena ikan namanya makhluk hidup itu harus ada penjiwaan dari kita. Karena sama-sama makhluk hidup. Kalau kita rasa senang, ikan juga akan senang. Apalagi ngasih makannya teratur, misalnya dari pagi jam 7 dibiasakan di jam yang sama. Sore misalnya jam 4 apa jam 5, itu juga di jam yang sama. Jadi supaya kebiasaan dia itu ada waktu makan, ada waktu istirahat, ada waktu cerna. Nah, untuk supaya perkembangannya itu bisa stabil. Sukses di tengah pandemi, Pak D. Suwarjo, petani lele Palembang yang inspiratif. Di tengah pandemi yang melanda, Pak D. Suwarjo, Ketua Kelompok Pembudidaya Lele Mutiara Sematang Borang Bersatu, berhasil membuktikan bahwa budidaya lele dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dengan tekad yang kuat dan pengalaman bertahun-tahun, Pak D. Suwarjo berhasil meningkatkan produksi lele kelompoknya hingga mencapai 4 ton dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan kita bisa menghasilkan 4 ton ikan lele, ungkap Pak D. Suwarjo yang akan berusia 60 tahun pada bulan Desember mendatang. Pak D. Suwarjo yang terkenal mbahnya ikan lele di Sri Mulya membagikan rahasia suksesnya dalam membudidayakan ikan lele. Menurut Pak D, kunci utama dalam budidaya lele adalah kesenangan dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Setiap budidaya ikan lele masing-masing ada trik-trik tersendiri. Kalau saya itu yang pertama kita harus senang dulu, nanti perkembangannya akan sehati. Kedua lingkungan, artinya aktivitas budidaya kita tidak mengganggu lingkungan sekitar melainkan menunjang lingkungan, ungkap Pak D. Suwarjo. Selain kesenangan, Pak D. Suwarjo juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas air. Walaupun di sini nih kita pakai air resapan tada hujan, tapi pH-nya sudah bagus, jadi pH itu pertama diubah dulu. Di Palembang ini kan banyak lebak gelam yang airnya asam, pH-nya rendah. Standar untuk lele ini pH-nya 5,5 hingga 7, jadi tata kelola air itu sangat kita ketahui karena efeknya nanti kepada kesehatan ikan, jelasnya. Lebih lanjut, Pak D. Suwarjo juga menjelaskan bahwa pemilihan jenis kolam juga mempengaruhi keberhasilan budidaya lele. Kolam ikan lele itu tergantung dengan lingkungannya yaitu kolam tanah, kolam bak, tambahnya. Tips jitu dari Pak D agar ikan lele tumbuh sehat dan cepat besar adalah memperhatikan perilaku makan ikan lele. Kalau mau ikan lele cepat besar, kita harus perhatikan betul cara memberi makannya, ujar Pak D. Suwarjo. Salah satu yang paling penting adalah memperhatikan gerakan ikan saat kita kasih makan. Menurut Pak D. Suwarjo, ikan lele yang lapar akan sangat aktif dan bergerak cepat saat diberi makan. Sebaliknya, jika ikan sudah kenyang, gerakannya akan melambat bahkan cenderung diam. Pelet kan ngembang, jadi jangan terlalu banyak kasih makan, tambah Pak D. Suwarjo. Kalau terlalu banyak, nanti sisa pakannya bikin air kotor dan ikan bisa sakit. Selain memperhatikan gerakan ikan, Pak D. Suwarjo juga menyarankan untuk memberi makan secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan ikan. Pemberian pakan yang berlebihan tidak hanya membuang-buang pakan tetapi juga dapat merusak kualitas air kolam. Tapi kalau kita hanya pakai pelet otomatis biayanya tinggi karena beri makan dengan pelet sehari 3 kali. Saya mensiasatinya dengan menggunakan usus ayam yang dibeli di pasar atau langganan yang datang. Nah, usus tersebut kita olah dicincang dan kita fermentasi dulu agar mudah dimakan lele. Ini kasihnya 1 kali 24 jam, jangan lebih, urainya. Pada akhir wawancara Tribun Sumsel di lahan pembudidayaan ikan lele seluas setengah hektar ini, Pak D. Suwarjo mengajak warga Palembang untuk ikut serta dalam budidaya ikan lele. Menurut Pak D, pasar ikan lele saat ini sangat menjanjikan karena permintaan yang tinggi. Jangan ragu untuk mulai beternak lele, teman-teman, peluang keuntungannya sangat besar, ujarnya. Pak D juga mengingatkan pentingnya belajar terlebih dahulu sebelum terjun langsung. Kuncinya adalah senang dulu sama ikan lele, kalau kita suka pasti sukses, ayo kapan lagi.
Ya kalau lihat sukses sih, kalau istilahnya dalam pengetahuan banyak, cuman setiap person, artinya setiap masing-masing itu kan ada trik-trik tersendiri kan. Kan kalau saya secara pribadi yang pertama itu seneng. Oh, senang dulu ya. Seneng dulu. Iya, Artinya kita itu menjiwai dulu. Kita mau ternak lele, kalau kita nggak seneng, Nah, nggak mungkin akan seakoran istilahnya kan, akan hobikan dulu ya. hobi dulu. Ah. Istilahnya yang pertama itu kita rasa seneng, misalnya ngasih makan ikan itu kita seneng. Jadi nanti dalam perkembangannya itu sehati, karena apa namanya, makhluk hidup, kita sendiri juga manusia hidup kan. Kalau nggak ada misalnya kayak ayam kayak ini kan sama aja Pak. Yeah. Itu. Jadi lele juga seperti itu. Itu yang pertama, kita senang dulu. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan. Artinya lingkungan itu dalam kita beternak itu nantinya tidak mengganggu lingkungan, artinya tetangga kanan kiri, efek sampingannya mungkin itu. Yang kedua, menunjang lingkungan. Sudah itu lahan. Keberadaan lahan itu. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu lahan. Kondisi situasi lahan itu ya terutama masalah air. Walaupun di sini ini air resapan tada hujan, tapi pH-nya sudah bagus. Nah itu terutama pH itu diusahakan dirubah dulu. Kalau misalnya di Sumatera Selatan ini, Palembang khususnya kan banyak lebak gelam asal usulnya kan. Nah kalau lebak gelam itu biasanya kalau ada rumput turun tikus itu masam ya? pH-nya rendah. Oh, kalau masam tuh pH-nya rendah Pak? Ya, itu ya? di bawah 5. Nah, standar untuk lele ini itu pH-nya 5,5 sampai 7. 5,5 sampai 7. Itu normal Pak? Itu standar lele. Standar itu, ya. Kalau paling rendah 5,5 itu masih bisa bertahan lah, cuman perkembangan kurang, agak lambat. Terus kendala-kendala istilahnya yang ketiga tadi itu ya masalah air ya. Itu tata kelola air itu kita harus benar-benar bisa menguasai. Karena apa efeknya nanti kepada kesehatan ikan. Gitu. Nah, itu kesehatan ikan, lingkungan harus kita jaga.